sapu ditancepin apa itu brambang itu Pak D itu biasa mindah itu kadang pakai linggis itu. Mungkin alamnya kurang bersahabat. Kalau panas kena sholawat hari-hari. Iya mungkin. Saya itu perbendaharaan mantranya itu banyak, tapi kadang ya nggak saya pakai, saya cuma dengerin gitu. Sekarang malah saya pakai, sebelum-belumnya itu saya lupa kok tiba-tiba sekarang rame itu ya mantra-mantra itu pada bermunculan di medsos itu, terus saya nyocokkan, oh berarti mbah saya tuh berarti jauh ribuan tahun sebelumnya itu memang mantra itu sudah ada, sekarang dimodif kata-katanya sendiri itu ya, kayak dupa gitu ya ada. Malah sekarang saya bermunculan kembali itu, oh ini kan bacaan saya dulu kok keluar, berarti memang nenek moyang kita, leluhur kita dulu itu pinter-pinter kalau apa membuat mantra itu loh. Langsung ini kalau ini dupa ini ada, tapi sekarang bisa di apa kata-katanya bisa dirangkai sendiri. Tapi kalau kata saya gini, niat pensun ngobong dupa kukusing jati rasa, malanjar kukuse budul langit sapitu yen wis budul niat pensun ngobong dupa kukusing jati rasa, malanjar kukuse budul langit sapitu yen wis budul kubengake jagat, yen wis petuk suwono sak sejagu. Lah sampean yo napa kayak gitu. Hanya keluar rumah ada, buka warung ada. Dulu itu saya suka ngomong sendiri itu ya. Perbendaharaan mantranya itu banyak, baru dipakai-pakai itu sekarang. Biasanya kalau ada, Bude ini anakku nangis, biasanya pakai bahasa sendiri itu. Sekarang malah muncul lagi itu, rame. Nah, akhir-akhir ini kalau kita melihat alam semesta ini Bude, kayak kan sudah nggak bisa bersahabat lagi dengan manusia gitu. Kalau menurut perhitungan orang Jawa, ini kan sudah musimnya kan musim tanam gitu, tapi kan masih hujannya kan kayak kan jarang hujan kan. Bahkan orang-orang petani itu kan sudah banyak yang rugi, misalnya sudah tanam udah keluar biaya banyak, tapi kan nggak hujan, nggak turun-turun. Nah, dengan melihat fenomena ini merupakan pertanda apa Bu? Hujan belum turun. Nah, gitu. Barangkali ini penyebab dari mungkin manusia yang kurang introspeksi diri dengan alam atau bagaimana melihat fenomena alam ini? Iya. Ya belum waktunya aja, tapi kan bisa di ini ya di apa diapakan ini? Prediksi ya. Dikondisikan bisa. Ya itu kurang bersinergi dengan alam belum bisa. Kalau pengen hujan, kalau bahasanya itu ada, biasanya pakai meditasi, pakai apa Ada itu? mantranya enggak Budi? Hah? Ada mantranya enggak? kalau hujan, kalau menurunkan hujan ini nggak ada mantranya. Kalau menghentikan malah ada, mindah ada. Kalau itu pakarnya itu Pak D. Mindah hujan. Usah pakai ritual bisa Budi. Cuma mantra gitu aja. Kalau pakai enggak, pakai alat itu, pakai sapu. Sapu ditancepin apa itu brambang. Itu Pak D itu biasa mindah itu, kadang pakai linggis itu. Mungkin alamnya kurang bersahabat. Kalau panas kena sholawat hari-hari. Iya mungkin. Ya saya rasakan seperti itu Bude. Makanya hujan pun enggak benar-benar hujan lah. Soalnya kan yang panas. Banyak kan sholawat itu, sholawatan. Orangnya sudah nggak mau menghiraukan dengan alam di sekarang ya. Tidak mau menghiraukan dengan alam. Berarti kayak kita sedekah bumi, nyadran, itu kan juga merupakan salah satu bentuk kita itu untuk
sinergi dengan alam semesta. Iya. Gitu. Harus ya kayak di laut itu sedekah laut itu harus itu menghormati laut. Misalnya di sumur ya Budi ya. Iya, kan memang ada yang apa? Iya. Sekarang dilangi Bu Dewi, makanya alam murka ini. Enggak, kemarin tuh boleh lagi, malah diadakan lagi itu sedekah laut. Tempatku nggak ada. Di mana? Tempatku, rumah saya, kampung saya. Oh, Ada masih ini. nggak boleh. Nggak boleh, katanya musyrik. Oh, Ya sekarang ini kan orang lagi lepak-lepak kan. Hmm. Nandur jagung, habis nandur nggak ada hujan. Ya sholawatan aja, ya nggak hujan. Sholawat. tapi ya tetap menghormati Mas orang keyakinan masing-masing. Karena belum tahu, makanya. Tapi yang Budi, kalau saya merasakan ini kan rasa itu rasa di dalam itu Nggak bisa dibohongi rasul. kayaknya seperti itu. Jadi alam itu kecewa. Ya, jadi alam itu enggak kayaknya enggak dihormati gitu loh. Kayaknya enggak dihormati. Maksudnya bumi kita ini loh, bumi Jawa yang kita injak, ya loh. Lali Jawa nih. Nah, tuh. Iya, kemarin tuh saya juga membuktikan di tempat teman saya tuh, dia tuh ya apa, tempat bermunajat itu malah banyak di ini kejatuhan barang-barang gaib. Itu saya sama saudara saya yang ke situ. Heran, ini tempat saya bermunajat, ini tempat saya berzikir, kok malah kejatuhan barang-barang yang di luar nalar. Saya bawa dupa di situ, katanya jangan bakar dupa. Tapi nggak bakar dupa di situ, malah kejatuhan barang-barang gaib itu. Cuma saya nggak mau membantah, saya nggak mau ribut masalah itu ya, karena keyakinan masing-masing. Sudah dibilangin, kita orang Jawa ya pakai bahasa Jawa aja, bahasa yang dimengerti, bahasa alam. Masih ini kan sering uang di rumah itu kadang hilang 50 gitu, hilang 100. Nah, katanya orang-orang tangga, diambil tuyul lagi. Nah, ada nggak Budi semacam mantra atau ritual agar uang itu nggak dicuri tuyul gitu? Titipkan saya aja. Sering masih Budi ini. Barangkali ada dari Budi ritual gitu loh Budi, atau mantra agar nggak terus hilang gitu loh Budi. Ya ada, tapi ya nggak bisa sembarang diucapkan. Memang kalau nggak gitu jenengan nggak kesini. Nah ini boleh terkait tuyul loh. Kadang aku sendiri heran. Uang di bank kan banyak ya. Dulu kok nggak bisa Budi ambil uang di bank itu. Kenapa Budi kayak gitu? Takut sama CCTV. Oke, kadang itu saya mikir ke situ lah, apa kok jupuk-jupuk gede uangan gitu, kurang gubang di sana dijupuk. Soalnya kan di situ katanya ada apa? Itu ada sendirinya berapa yang harus diambil itu. Kalau di situ kan banyak, kan ada ratusan. Biasanya belinya tuyul katanya itu ada yang 100.000 atau 500.000 ada jatahnya. Kalau di kantor-kantor gitu katanya nggak bisa. Saya juga kurang paham ini tuyul. Kalau orang punya tuyul itu minta tumbal nggak dari yang ngambil? Biasanya minta. Ya kayak pesugihan itu biasanya minta. Karena kadang aku itu sering lihat orang gitu, katanya dia itu punya tuyul itu, tapi kadang hidupnya susah ya, duit orang kan gitu. Ya berarti ya enggak punya. Nah, kadang orang itu sering-sering sakit. Tapi awalnya tuh kaya deh. Bener kaya. Ya mungkin dia nggak bisa memenuhi keinginannya itu. Mungkin biasanya harus, kalau tuyul itu biasanya minta
dikasih air susu, mungkin nggak sanggup itu bisa dilepas, makanya sakit-sakitan. Berarti semua jenis sugihan Bude pasti minta tumbal. Pasti minta tumbal ya. Nah, soalnya kadang orang-orang itu banyak yang ngomong kayak lu aman bakal tumbali. Nah, saya sendiri juga tidak percaya. Makanya kita dibantu kan, dibantu kerja dengan gaib kan mustahil nggak minta tumbal Bude. Bude ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Bude. Bude kan sering kalau kayak kemarin itu baca mantra untuk ini kan gitu guys. Misalkan kita mau perjalanan harus baca ini, buka warung baca ini. Nah, ini kan untuk bayi yang rewel Bude, ada nggak mantranya? Kan sering kan kita itu lihat di kehidupan sehari itu bayi itu rewel lah, kita nggak tahu. Rewelnya itu jam berapa? Oh, tergantung jamnya Bude ya? Iya, kalau malam, malam itu biasanya nggak cocok sama namanya, panggilan namanya. Maksudnya? Itu minta diganti. Dulu anak saya tuh pernah gitu, namanya itu Hilda Rizwana gitu ya. Terus rewel tiap malam mulai maghrib sampai malam itu rewel. Rewel itu, saya dulu pernah dengar itu mbah saya itu, oh itu gak kuat sama namanya. Nama panggilannya dia ini nggak seneng, anaknya itu nggak seneng, nah itu minta diganti. Besoknya pas kelahirannya itu diganti, pas hari kelahirannya itu dibacain, diganti namanya. Itu berarti waktunya kalau rewelnya itu malam ya? Itu biasanya nggak cocok sama nama panggilan. Kalau yang pagi siang itu Bude? Rewel itu mungkin lapar atau apa. Kalau malam biasanya nggak cocok sama. Ada makhluk lain yang ganggu gitu loh Bude? Bukan. Bisa justru kalau malam itu biasanya, tapi biasanya itu kan ada kalau satu udah dijalani itu ya ganti nama masih tetap rewel, bisa mungkin anaknya ini sakit apa takut gitu. Kalau saya anaknya rewel malam itu pakai kearifan lokal, diusap lewat jalan lahir.